guys. Malam ini kita akan sharing tentang pengapian atau bagaimana singkat kabel seperti di video ini guys. Silakan perhatikan kabel, ada berapa kabel saja. Ini dari motor-motor yang sudah berapa abad mungkin terkubur. Jadi malam ini kita akan memperlihatkan tutorial cara sambung kabel singkat, padat dan berisi. Begitu. Jadi mungkin guys tidak ini silakan di video di bagian jok ini motor yang sudah lama terkubur. Kita akan mencoba menghidupkan dengan sistem connecting in simple. Ya, namanya sesimpel-simpelnya untuk mencari pengapian. Jadi untuk mencari jalur itu kita pertama dari kabel spool. Ya, jadi kita lanjut dari kabel spool. Kalau ini tipe motornya adalah motor Honda Revo Absolute 110 karburator ya guys. Jadi untuk yang kabel warna biru ini adalah massa. Yang putih ini adalah arus untuk menuju ke kiprok. Yang putih ini bisa dilihat jelas, ini adalah untuk menuju ke kiprok, sementara yang warna ini ini menuju ke bodi, kemana saja bebas. Yang penting massa nempel di mana saja bebas dia. Kemudian ada lagi yang dari pulser. Pulser ada dua warna, itu ada kuning. Kuning ini adalah massa dari pulser. Pulsernya ini bisa gabung kuningnya ke hijau ini, atau ke bodi bisa, atau kemana saja bisa, yang penting connect dengan bodi. Terus ini adalah pulser utama yang memberikan percikan api ke CDI. Jadi ini adalah yang memberikan sinyal ke CDI untuk mempercikan api ke busi. Jadi akhirnya motor bisa bunyi guys. Aku cinta sama. Selanjutnya pulser, nanti kita arahkan ke CDI, masuknya ke CDI mana, dan ini ke bodi motor bisa, atau ke massa CDI bisa. Jadi sebentar kita akan memperlihatkan kembali massa dari CDI nya. Kita dari kabel putih tadi ini adalah untuk menuju ke kiprok, tapi biar orangnya tidak bingung, ini kan motor dari pemanen guys. Ini kan untuk wilayah Papua, pemanen di wilayah sawit. Jadi secara umumnya yang namanya setrum ya itu warna merah. Kalau putih ya sebagian besar orang bingung. Jadi putih ini kita sambung dengan warna merah. Merah ini nanti kita hubungkan ke kiprok, kemudian ke CDI. Jadi ke CDI, terus ada yang tadi dari pusher ini yang warna kuning, yang keluar di sini hijau kuning. Berarti artinya hijau kuning, pusher kuning dengan
hijau artinya massa dari pulser. Karena hijau itu dia identik dengan massa. Jadi kuning apa? Hijau strip kuning. Artinya massa fuser. Jadi fusernya kita sambung yang kuning ini untuk massa. Jadi kita colok begini. Kita colok. Jadi dia larinya ini, guys. Silakan diperhatikan. Larinya ke massa. Lari ke massa coil. Ke massa coil. Bisa di shoot sedikit ke sini. Massa coil. Dia masanya ke coil, lari ke hijau juga. Terus dia lengket ke body. Dia gabung massa coil dengan body, itu dia gabung. Kemudian arahnya ini ke massa CDI. Jadi arahnya ke massa CDI. Terus yang satu lagi dari pulser, yang satunya ini adalah biru kuning. Biru kuning artinya ini adalah arus untuk mengantar channel atau sinyal ke CDI, yang mana warnanya adalah biru strip kuning. Ini untuk ke CDI. Ini dia soketnya, guys. Biru kuning dengan hijau. Jadi CDI-nya di mana lagi? CDI-nya dia pas masuknya di sini. Ini adalah CDI blade. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ini harus CDI blade. Bisa Shogun, bisa CDI Mio. Yang jelasnya untuk karburator semua bisa. Selama pengapiannya DC. Untuk Mio, Jupiter Set, Z1 ataupun Vega Setter semua bisa. Itu tergantung untuk kita menempatkan kabel ini saja dari fuser. Ini adalah fuser massa masuk. Berarti di CDI ini, di sini pinnya adalah massa, di sini pinnya adalah dari pulser untuk bagian positifnya. Jadi lanjut lagi, guys, untuk soket berikutnya kita colok ini. Begini. Jadi kita colok begini. Ini kelihatan, sudah nyata kelihatan identik dengan hitam kuning. Berarti harusnya maksudnya ini kuning adalah pulser bisa masuk, terus yang hitam juga body bisa masuk. Antara pulser, massa pulser dengan massa body itu gabung tidak apa-apa. Ini adalah harus arus 12 volt yang masuk ke CDI. Lebih dari 12 volt, 13 volt ke atas berarti CDI jebol. Jadi makanya harus diperhatikan baik kondisi kiprok. Harus sehat. Jadi jangan asal pasang, guys. Ini adalah rakitan kiprok terbaru dari kita ini. Soket tidak ada. Ini berarti kita akali sendiri, guys. Jadi ini adalah jalan pintas, bukan menuju Roma tapi menuju untuk yang lebih baik. Jadi begitu. Jadi oke, guys, untuk mempersingkat waktu kita skip sedikit ya. Jadi kita langsung sambung dari arus dari apa ya? Ini arus dari spool. Kita masukkan ke kiprok. Kiproknya masuk di sini. Ini adalah arus dari spool masuk ke kiprok. Jadi massa kita taruh di sini.
Jadi arahnya diperhatikan ya guys. Sebelah kiri atas, kiri atas ini adalah arus dari spool. Kiri bawah ini adalah arus arus ini bukan arus, tapi untuk ke bodi atau massa. Jadi kita lilit begini. Nah, ini kan untuk contoh saja. Jadi untuk perapihan ya terserah dari Anda saja bagaimana cara untuk perapihan. Ini untuk tutorial saja guys. Jadi secara hukum tahanan ini ke massa terus dari spool masuk ke kiprok, berarti dia sudah disaring. Jadi untuk masuk ke CDI kita bisa langsung kasih konekkan ke sini guys, konek ke yang merah, konek di sini. Berarti di sini sudah 3 cabang dari spool langsung ke CDI, tapi dia mampir ke kiprok. Jadi kiproknya ini lewat ke sana, tapi kan dia sudah ada tahanan untuk menuju ke bodi atau massa. Jadi yang merah ini menuju ke positifnya CDI. Kemudian massa yang tadi kita sudah bicarakan, yang massa yang warna ini ya guys, hijau, kita sudah konekkan ke bodi dengan massa coil. Massa coil ada di warna hijau, dan terus yang warna satu ini adalah biru kuning, berarti ini adalah jalur ke pulser, itu bagian pulser untuk positif. Jadi begitu guys. Jadi untuk posisi begini, ini dalam posisi amburadul begini, ini berarti kita sudah bisa tes pengapian ada atau bagaimana. Jadi sebelum itu kita buka busi. Kita buka busi dulu ya guys. Jadi buka busi, baru kita tes pengapian. Kita lihat sendiri, ini adalah dalam kondisi darurat guys. Jadi ini belum dalam proses perapihan. Ini hanya untuk mencari pengapian atau mencari kelistrikan dari Honda Blade 110 atau Revo 110. Ini kan sama saja. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, yang dua ini kenapa tidak difungsikan? Ya, ini bisa difungsikan untuk pengisian aki. Arus masuk dari spool, maksudnya arus masuk dari spool terus ini ke aki. Jadi ini bisa gabung ke sini, terus ini yang atasnya ini untuk pengisian baterai. Jadi baterai ini kalau untuk motor-motor yang menggunakan baterai. Jadi untuk yang tidak menggunakan aki atau baterai, ini tidak terlalu penting dipakai guys. Kecuali kiprok yang selalu bikin lampu putus, kita bisa mainkan di sini. Ambil arus dari sini juga bisa guys. Jadi sekarang kita
cek pengapian. Kita tempelkan di sini ya guys. Pengapian adakah atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Pengapian ada guys. Berarti mantap. Jadi busi ini kita juga belum tahu busi bagus atau bagaimana. Kita langsung pasang saja. Tes. Mas Adi, semangat. Yes. Kita pasang busi. Ini untuk sementara saja guys. Ini bukan tutorial untuk kerapian, tapi untuk mencari kelistrikan untuk untuk misalnya untuk pangkas atau pangkas kelistrikan ini tanpa kabel body. Jadi meringkas kabel body. Meringkas kabel body ini bukan untuk harus ada, tapi yang penting untuk bunyi, karena secara fungsional ini motor untuk dipakai panen untuk untuk wilayah perkebunan sawit guys. Jadi coba kita tes untuk bunyinya. Guys, ini adalah masa dari kiprok tadi. Kita tinggal pilih antara dari spool ke kiprok atau dari CDI ke kiprok. Ini kita bisa bikinkan stop kontak untuk jadi kunci kontak. Jadi masa ini sama sekali tidak boleh dilepas karena ini adalah pembatas. Jadi ini tidak boleh jadi untuk kunci kontak. Kapan masa dilepas berarti aliran untuk ke CDI tidak terbatas. Bisa jadi 24 volt, 18 volt atau 48 volt. Otomatis CDI jebol. Jadi begitu guys. Oke, berikut kita akan mengulas tentang lampu. Pemakaian lampu. Mungkin ada teman-teman yang menganggap motor bunyi, tapi bagaimana dengan lampu supaya lampu ini bisa awet atau tahan lama. Jadi untuk segala jenis lampu atau bohlamnya yang dipakai, ini sebagai contoh saja guys. Jadi lampu atau bohlamnya apa saja bisa kita pakai. Nah, kita langsung tempelkan ke yang mengarah ke CDI. Intinya yang ke CDI 12 volt, berarti balon ini juga bisa dinyalakan dengan 12 volt. Ibarat numpang guys. Tapi dengan numpangnya balon ini tidak mungkin mengurangi kinerja untuk ke CDI. Karena supply dari spool itu bagus selama spoolnya normal. Jadi kita langsung tes saja ya. Nah, kita tes guys. Bismillahirrahmanirrahim.
cabut satu ya. Jadi itulah balon. Jadi untuk stop kontak atau kunci kontak ya terserah dari teman-teman mau bikin yang mana, dari CDI atau dari spool itu bisa guys. Untuk lebih amannya kita bikin stop kontak dari pulser juga bisa. Pulser yang dari positif atau yang negatif semua bisa guys. Karena intinya yang 4 kabel ini, satunya yang misalnya ini hilang tidak bisa motor bunyi, atau yang satu ini semua tidak bisa berfungsi. Jadi saling melengkapi. Jadi untuk malam ini sekian video dari kami. Terima kasih.